Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faizi, mahasiswa peminatan kesehatan lingkungan, program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi mengenai proposal penelitian dengan judul pengaruh penerapan HCCP dalam perspektif Islam terhadap penurunan risiko kontaminasi salmonella pada daging stik setengah matang di restoran X yang bersertifikasi halal. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang, yang kedua rumusan masalah atau masalah penelitian, yang ketiga dasar proporsi, yang keempat kajian teori, yang kelima kerangka teori, dan yang keenam kerangka konsep. Next, latar belakang dari penelitian ini yaitu manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energinya. Secara umum, makanan yang sehat yaitu makanan yang layak dikonsumsi, aman dan higienis, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Selain mengkonsumsi makanan, sebagai umat Islam sebaiknya juga mengkonsumsi makanan halal dan baik sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Makanan sehat harus terbebas dari kontaminasi biologis, fisik, dan bahan kimia yang berbahaya. Agar makanan dapat berfungsi sebagai mestinya, kualitas makanan harus diperhatikan. Salah satu permasalahan di Indonesia yaitu banyaknya makanan yang tidak higienis yang mengandung bakteri beredar dan menyebabkan penyakit. Bakteri yang paling banyak ditemukan pada makanan dan menyebabkan infeksi yaitu salmonella. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kejadian endemik salmonella tertinggi di Asia setelah Cina dan India dan diikuti oleh Pakistan dan Vietnam. Bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging bersifat mudah rusak dikarenakan daging mengandung unsur zat gizi yang cukup baik untuk pertumbuhan mikroorganisme terutama bakteri, sehingga berdampak pada daya simpan dan kualitas produk akhirnya. Jika daging tersebut tercemar oleh suatu zat mikroorganisme, kemudian pada proses produksinya dimasak setengah matang dan dikonsumsi, maka bakteri yang terdapat pada daging tersebut tidak mati. Hal ini menyebabkan terjadinya penyakit akibat dari mengkonsumsi daging tersebut. Di Indonesia sendiri sudah hadir labelisasi halal untuk melindungi konsumen dari makanan yang tidak halal. Selain itu, tidak semua halal itu baik. Makanan yang dapat membahayakan suatu kesehatan manusia sebaiknya dihindari. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi bahaya dari makanan sebelum dikonsumsi, sebaiknya dianalisis terlebih dahulu. HCCP atau Analysis Critical Control Point dapat digunakan sebagai upaya pengawasan kualitas produk akhir agar memenuhi syarat produk makanan yang sehat, aman, dan halal. HCCP salah satu sistem keamanan pangan dengan cara analisis pada bagian bahan, proses, dan produk pangan yang dapat dijadikan jalan untuk memperoleh makanan yang halal dan thayyib yang baik sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu masalah penelitian rumusan. Masalah dari penelitian ini yaitu makanan yang merupakan sumber energi utama pada manusia dapat menimbulkan suatu penyakit jika diolah secara tidak tepat. Makanan yang dimakan harusnya halal dan baik sesuai dengan perintah Allah. Makanan halal belum tentu baik, bisa saja makanan halal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh sehingga hal tersebut harus diperhatikan dalam keamanan pangan agar tidak menimbulkan penyakit. Salah satu penyebab penyakit yang sering ditemukan akibat makanan yaitu bakteri salmonella. Bakteri ini banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari produk hewani, terutama daging. Sehingga penanganan pada pengelolaan daging hingga menjadi suatu produk harus diperhatikan dengan baik. Salah satu analisis yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas daging tersebut yaitu HCCP. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan konsep kehalalan pada suatu makanan dalam menurunkan risiko kontaminasi pada daging setengah matang. Ditinjau dari hal tersebut, maka timbullah pertanyaan mengenai yang pertama, apakah terdapat hubungan penerapan HCCP terhadap penurunan risiko kontaminasi salmonella pada daging stik setengah matang di restoran X yang bersertifikasi halal? Yang kedua itu apakah terdapat hubungan penerapan HCCP dengan makanan halal dan baik? Next. Yang tiga yaitu ada dasar proporsi. Yang pertama itu pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiyoto Kusuma dan kawan-kawan tahun 2015, didapatkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ditemukannya kandungan salmonella melebihi standar berdasarkan SNI nomor 7388 tahun 2019. Kandungan mikroba seperti salmonella yang terdapat pada daging mentah ditemukan sebesar 35,29% dan hal tersebut dapat membahayakan kesehatan sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai kontaminasi pada kontaminasi salmonella pada daging. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Danisworo Lintang Wicaksani dan Retno tahun 2017 mengatakan bahwa salah satu potensi bahaya biologis yang ditemukan pada daging sapi dapat berupa salmonella yang mungkin muncul selama proses produksi menu yang akan disajikan. Hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan terkait analisis kualitas makanan sebagai upaya pencegahan penyakit yang diakibatkan dari bahaya biologi yang ditimbulkan pada daging sapi. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Elizabeth Purba tahun 2016 mengatakan bahwa salmonella merupakan bakteri penyebab penyakit demam tifoid pada usus halus, dan di Indonesia sendiri demam tifoid harus mendapatkan perhatian dan pengendalian serius dari berbagai pihak. Salah satu media penularan salmonella yaitu makanan, sehingga kualitas makanan harus dijaga dan diperhatikan. Yang keempat yaitu pada hasil penelitian Marta Ardiaria pada tahun 2019 mengatakan bahwa pencegahan yang dilakukan untuk
demam tifoid sendiri, salah satunya menyediakan makanan dan minuman yang tidak terkontaminasi. Salah satu cara agar kualitas makanan dan minuman tetap terjaga dari adanya kontaminasi salmonella yaitu menganalisis titik kritis pada pengelolaan hingga produksinya. Yang kelima yaitu pada buku Demam Tifoid karya Dr. Hasta Handayani Idrus MKes disebutkan pencegahan terjadinya kontaminasi salmonella pada makanan seperti unggas, daging, dan telur yaitu dimasak hingga matang sehingga tidak dianjurkan untuk memakan daging dengan kualitas setengah matang sebelum dianalisis dalam proses pembuatannya. Dikhawatirkan daging tersebut mengandung bakteri salmonella dan membahayakan kesehatan. Kemudian terdapat ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia makan makanan halal dan baik. Yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dan kedua yaitu surah Al-Maidah yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi mengenai ketentuan Allah yang menyebutkan Rasulullah bahwasanya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Yang keempat yaitu ada kajian teori yang terdiri dari teori utama dan teori pendukung. Yang pertama yaitu keamanan pangan. Pangan merupakan makanan dan minuman yang mengandung sumber energi bagi tubuh supaya dapat beraktivitas. Seiring perkembangan zaman teknologi, pangan ikut berkembang sehingga diperlukannya untuk hal untuk menjamin ketersediaan pangan tersebut. Di Indonesia sendiri upaya keamanan pangan sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan beserta peraturan pelaksanaannya. Komponen penting dalam pengawasan pangan tersebut antara lain peraturan tentang pangan, manajemen pengawasan pangan, aktivitas infeksi, pelayanan laboratorium, informasi, edukasi, komunikasi, dan pelatihan. Beberapa tahun terakhir, konsumen menyadari bahwa mutu dan keamanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari uji pada produk akhir di laboratorium saja, sehingga berkembanglah berbagai sistem untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Antara lain ISO 9000, Quality Management Program, HACCP, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu HACCP. Definisi HACCP yaitu suatu sistem jaminan mutu yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya kontaminasi, bahaya seperti bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik, mulai dari bahan baku selama proses pengelolaan manufacturing, penanganan dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa bahan pangan tersebut aman jika dikonsumsi dan dapat mencegah kemungkinan terjadinya keracunan atau foodborne disease. Tahap pelaksanaan HACCP di Indonesia sendiri menggunakan dua standar yaitu SNI nomor 014852 tahun 98 dan pedoman BSN 1004 tahun 2022. Langkah-langkah dalam menerapkan HACCP yang direkomendasikan oleh SNI nomor 014852 tahun 98 adalah 12 tahap pelaksanaan yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu 5 tahap persiapan dan 7 tahap analisis. Kedua belas tahap tersebut meliputi yang pertama menyusun tim, yang kedua mendeskripsikan produk, yang ketiga mengidentifikasi tujuan penggunaan, yang keempat penyusunan diagram alir, yang kelima mengkonfirmasi diagram alir di lapangan, yang keenam menganalisis bahaya, yang ketujuh menentukan titik-titik pengendalian kritis atau CCP, yang kedelapan menentukan batas kritis untuk masing-masing CCP, yang ke-9 menentukan suatu sistem pemantauan untuk masing-masing CCP, yang ke-10 yaitu menentukan tindakan koreksi apabila ada penyimpangan dari batas kritis, yang ke-11 menentukan prosedur verifikasi, yang ke-12 yaitu menentukan sistem dokumentasi dan sistem penyimpangan catatan rekaman. Selanjutnya itu ada salmonella. Salmonella merupakan bakteri yang dapat hidup di dalam tubuh manusia, yang merupakan bakteri yang satu-satunya reservoirnya itu dengan penularan penyakit yang dapat terjadi melalui rute fekal oral dan biasanya terjadi karena mengkonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh kotoran manusia. Penyakit ini dapat ditularkan secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi jika salmonella terdapat pada fase urin atau muntahan penderita, sedangkan penularan secara tidak langsung terjadi melalui makanan dan minuman. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memutuskan rantai, dengan memperhatikan hygiene perorangan, lingkungan, serta memperhatikan pengelolaan makanan dan minuman yang benar dan higienis. Selanjutnya itu ada dalil dan tafsir makanan halal dan baik.
Salah satu surah yang dijadikan sebagai landasan halal food yaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Ayat tersebut ditafsirkan oleh M. Quraisy Shihab bahwa perintah tersebut bukan hanya untuk orang yang beriman saja, melainkan seluruh manusia di bumi ini. Tidak semua yang ada di bumi dapat otomatis halal dimakan atau digunakan karena bukan semua yang diciptakan Allah untuk dimakan manusia. Walaupun semua ini untuk kepentingan manusia. Karena itu Allah memerintahkan seluruh manusia untuk makan makanan yang halal. Selain surah Al-Baqarah, terdapat juga surah Al-Maidah ayat 88. Dalam surah tersebut Allah memerintahkan untuk memakan makanan dari apa yang telah diberikan Allah kepada kita sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertakwalah kepada Allah sebagaimana kita beriman kepadanya. Selanjutnya itu ada teori pendukung. Yang pertama, teori epidemiologi. Pada teori tersebut merupakan teori konsep dasar epidemiologi yang dapat mendeskripsikan proses timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya pada kelompok masyarakat. Nah, menurut teori trias epidemiologi ini, proses terjadinya penyakit merupakan interaksi antara ketiga faktor, yaitu host, agent, dan environment. Apabila salah satu faktor tersebut tidak seimbang, maka menimbulkan penyakit. Host dari penyakit demam tifoid sendiri yaitu manusia, agentnya itu bakteri Salmonella typhi, dan environment-nya itu yang mendukung terjadinya kejadian demam tifoid, yaitu lingkungan yang kotor, terutama pada lingkungan yang penyediaan airnya tidak memenuhi syarat kesehatan, sanitasi lingkungan yang buruk, dan pengelolaan makanan yang buruk. Next yaitu konsep dan manfaat makanan halal dan baik dalam Islam. Memakan makanan yang halal dan baik diperintahkan agar kita menyayangi diri kita sendiri dan terhindar dari perbuatan syaitan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman berlebihan dan membahayakan kesehatan tubuh. Next yaitu sertifikasi halal pada makanan. Sistem jaminan halal memiliki komponen yang pertama yaitu kebijakan halal, di mana hal tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dan penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong, serta konsistensi dalam proses produksi halal. Selanjutnya itu ada kerangka teori. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan penerapan HACCP terhadap penurunan resiko kontaminasi salmonella pada daging stik setengah matang di restoran X yang bersertifikasi halal. Yang kedua itu terdapat hubungan penerapan HACCP dengan makanan halal dan baik menurut Islam. Yang selanjutnya itu berikut merupakan kerangka teori dari penelitian ini, di mana variabel perspektif Islam di dalam makanan dan makanan halal dan baik dihubungkan dengan teori triad epidemiologi yang menghadirkan variabel food safety, tepatnya HACCP sebagai environment, variabel agent yang ada yaitu bakteri salmonella, dan host yaitu konsumen dari daging setengah matang tersebut, sehingga dapat mempengaruhi kontaminasi salmonella pada produk. Next, selanjutnya itu kerangka konsep. Pada penelitian ini, penulis hanya mengambil beberapa variabel dari kerangka teori yang dibuat, yaitu variabel independen yang merupakan makanan halal dan toib dan penerapan HACCP, dan variabel dependen kontaminasi salmonella. Next, kemudian pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan HACCP dalam perspektif Islam terhadap penurunan risiko kontaminasi salmonella pada daging stik setengah matang di restoran X yang bersertifikasi halal. Kemudian untuk memudahkan pemahaman, maka disusun dalam bentuk kerangka konsep. Dalam penelitian ini, variabel independen yang diambil yaitu makanan halal dan toib dilihat dalam perspektif Islam, di mana makanan tersebut harus halal secara bahan, halal cara memperoleh, halal penyimpanan, dan tidak mengandung bahaya biologis. Kemudian variabel dependen lainnya adalah penerapan HACCP yang diduga sangat mempengaruhi variabel dependen, yaitu kontaminasi salmonella pada stik daging setengah matang. Terdapat variabel yang saya tidak teliti, antara lain konsumen yang mengkonsumsi stik setengah matang tersebut dan juga kandungan bahaya fisik dan kimia pada stik tersebut. Yang selanjutnya itu terdapat definisi operasional dari penelitian ini, yaitu yang pertama pada variabel penerapan HACCP memiliki definisi operasional, dilakukannya analisis pada makanan pada restoran dengan menggunakan sistem HACCP dengan 12 tahap pelaksanaan sesuai standar nasional Indonesia nomor 01 4852 tahun 98. Dengan cara ukur observasi, alat ukur lembar observasi HACCP, hasil ukur iya tidak, jenis data kategorik, dan skala nominal. Yang kedua yaitu terdapat variabel independen keislaman, yaitu makanan halal dan thayyib. Dengan definisi operasional, penerapan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88, yaitu makanan yang halal secara bahan, halal secara memperoleh, halal secara penyimpanan, dan tidak mengandung bahaya biologis. Dengan cara ukur observasi dan observasi laboratorium, alat ukur lembar observasi, hasil ukur iya tidak, jenis data kategorik, dan skala nominal. Yang ketiga yaitu terdapat variabel dependen, yaitu kontaminasi salmonella. Dengan definisi operasional, adanya kontaminasi salmonella pada makanan dengan cara ukur observasi laboratorium dengan sampel makanan, kemudian alat ukur media salmonella shigella agar atau SSA dan mikroskop, dengan hasil ukur positif jika terdapat koloni transparan dengan bintik hitam di tengahnya pada SSA dan menunjukkan warna merah saat diamati di bawah mikroskop. Negatif jika tidak ditemukan koloni pada SSA dan pengamatan menggunakan mikroskop dengan jenis data kategorik dan skala nominal.
Berikut merupakan referensi yang digunakan selama penulisan proposal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.